Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita kembali dalam ibadah online kita hari Minggu tanggal 5 April 2020. Apa kabar nih semuanya? Semuanya dahsyat, luar biasa. Yes. Oke? Kita tanya lagi ya, jawab seperti itu, oke? Apa kabarnya semua adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke? Semuanya sehat-sehat? Amin ya. Kita walaupun tetap di rumah, kita mau selalu tetap mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini kita mau mulai kembali ibadah kita. Semuanya sudah siap? Sikap yang baik ya, untuk kita sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Semuanya ikut bernyanyi ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah online. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Cici mau ajak semuanya untuk menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kalian semua ikut bernyanyi dan pakai gerakan ya. Bahkan hati
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Semuanya siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Ambil sikap yang baik, kita mau bersama-sama berdoa, oke? Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap kami. Tuhan memberkati juga orang yang akan bawa firman-Mu, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh tersampaikan Bapa. Kami mengucap syukur. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mumpung di rumah, ayo diambil Alkitabnya. Kita sudah siap kan dengan firman Tuhan? Hari ini Cici mau bercerita tentang Daniel. Kalau dengar kata Daniel, adik-adik ingatnya tentang apa? Ayo. Singa, betul. Terus apa lagi? Nah, daripada kita nebak nih, sekarang ambil Alkitabnya. Buka di Daniel 6. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar lagi tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang buah dari kesetiaan. Oke adik-adik, jadi ceritanya pada suatu hari ada namanya raja. Raja siapa namanya? Coba dibaca. Darius nama rajanya, betul. Nah, Raja Darius ini dia sedang memimpin nih suatu kerajaan. Dia pilih beberapa bawahannya gitu kan. Dia pilih buat menjabat juga gitu. Raja Darius ini berkuasa. Terus pada saat dia memilih, ada ratusan orang dia pilih, dia tunjuk, misalnya kayak Cici Amo misalnya rajanya nih, ya kan. Terus Cici Amo pilih, ada pilih Win-Win, pilih Arneta, pilih siapa lagi, Fusen, ada pilih Olive, ada pokoknya banyak deh. Semuanya ratusan orang Cici Amo pilih buat menjadi timnya Cici Amo gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada 3 orang ini dia sirik sama yang namanya Daniel, ya, namanya Daniel. Sirik kenapa? Jadi Daniel ini deket banget sama Tuhan, dia nempel setiap hari, dia berdoa, baca firman, pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus pada suatu hari Daniel itu lagi apa? Lagi berdoa. Daniel lagi berdoa, terus 3 orang ini ngintip. Wah, kata temennya, bro, lihat tuh bro, si Daniel, dia doa sama siapa tuh? Oh iya lu, aduin aja yuk ke Raja Darius, yuk. Nah, akhirnya mereka bertiga ngadu ke Raja Darius. Dia datang kucuk. Raja Darius, saya mau ngadu nih. Tadi saya lihat si Daniel berdoa, tapi kok
nggak nyembah Raja Darius sih? Kan kita semua harus nyembah Raja Darius kan. Raja Darius kan adalah rajanya kita. Pokoknya dipanas-panasin gitu. Kayak kita nih misalnya di sekolah, ada temen kita, misalkan dia nggak sengaja buat salah gitu ya, terus kita malah ikut-ikutan nyalah-nyalahin teman kita. Itu nggak baik ya adik-adik, jangan ditiru. Kalau teman kita ada yang berbuat salah, ditegur, terus kasih tahu berbuat baiknya itu harus seperti apa. Misalnya gini, kamu kan mau makan, cuci tangan dulu, jangan kamu nggak cuci tangan nanti banyak kuman misalnya. Nah, atau itu kan ada guru lewat, harusnya kan disapa, jangan mulai ngos aja gitu kan nggak sopan. Nah itu jadi adik-adik jangan ikut-ikutan ya sama hal yang nggak baik. Nah kita lanjut ceritanya. Terus 3 orang itu udah ngadu-ngadu kan, terus akhirnya Raja Darius gelisah karena dia mikir, aduh Daniel itu apa ya, orang itu setia, maksudnya tuh baik-baik aja, nggak pernah ada kasus, nggak pernah berbuat jahat tuh, nggak pernah. Sampai akhirnya Raja Darius kan dipanas-panasin tuh sama 3 orang itu kan. Raja jangan lupa ya, kan Raja pernah buat tuh peraturan kalau ada orang yang menyembah raja lain itu atau Tuhan yang lain selain Raja Darius, itu akan dihukum, dimasukkan ke gua singa gitu. Berarti kan Daniel harus masuk ke dalam gua singa gitu. Jadi harapan mereka bertiga ya Daniel dihukum. Terus Raja mikir, waduh gimana ya. Terus akhirnya Daniel dipanggil. Terus singkat cerita akhirnya Daniel dihukum adik-adik. Daniel dihukum, akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Di situ Raja Darius khawatir. Dia khawatir, maksudnya kayak gelisah gitu, kayak orang gelisah, aduh gimana ya ini ya. Karena kan Raja Darius sebenarnya tuh gimana ya, berharap tuh kayak Daniel tuh nggak masuk ke gua singa, tapi karena sudah ada peraturan sebelumnya di mana yang menyembah Allah lain itu akan dihukum, hukumannya masuk ke gua singa. Terus adik-adik tahu nggak, Raja Dariusnya nggak bisa tidur loh semalaman. Dia gelisah kan, aduh gimana ya Daniel dimakan singa nggak ya gitu kan. Terus akhirnya sudah besok paginya nih ya kan, bunyi ayam kukuruyuk, udah bangun semuanya. Akhirnya Raja Darius suruh tuh prajurit-prajuritnya, prajurit coba yuk kita datang ke gua singa itu, saya mau lihat keadaannya Daniel. Dia bilang kayak gitu. Udah dong buru-buru terus Raja Dariusnya kan lihat lewat lubang gitu kan, adik-adik kan lubang gitu. Ditanya Daniel, terus ditungguin. Nggak berapa lama ada suara siapa, si Daniel. Daniel bilang, iya tuanku, ada apa gitu kan. Kenapa Raja Darius, ini saya Daniel. Di situ Raja Darius tuh suka cita banget karena akhirnya Daniel tuh nggak dimakan singa gitu kan. Akhirnya di situ mujizat terjadi kan adik-adik, karena si Daniel ini mengasihi Tuhan, ada malaikat yang jagain Daniel. Harusnya kan Daniel dimakan singa tuh, tapi ada malaikat Tuhan yang menjaga Daniel. Singanya tuh jadi kayak ngantuk, maunya tidur. Terus kalau adik-adik nih misalnya suka ada yang pelihara kucing nggak atau anjing, kayak Cicamoy nih pelihara anjing namanya Bubu, dia baik, dilus-elus gitu kan. Nah singanya kayak gitu, bisa disayang-sayang, dilus-elus, pokoknya singanya jadi baik. Nah ada malaikat yang menjaga si Daniel semalaman. Terus akhirnya Raja Darius bilang, prajurit cepat bawa naik si Daniel. Akhirnya Danielnya bawa naik lagi gitu kan karena itu dalam goa gelap banget. Terus akhirnya cahayanya itu cuma dari lubang itu doang gitu, bener-bener celupin kayak dalam sumur. Adik-adik pernah lihat sumur gak? Atau goa, nanti coba dia lihat di YouTube bentuk goa tuh kayak gimana. Kan itu kan gelap, nggak ada lampunya, terus pengap lagi kan, kasihan. Terus akhirnya rajanya udah seneng gitu kan, Daniel selamat gitu. Terus akhirnya 3 orang yang jahat tadi itu
sama Raja Darius dihukum. Hai kamu 3 orang yang tadi fitnah Daniel, yang mau ada niat jahat sama Daniel, sekarang kalian saya perintahkan masuk ke gua singa itu. Ya ampun, sampai istrinya, anak-anaknya, semuanya pokoknya harus masuk gitu. Ya ampun, baru jalan sedikit singanya langsung wah begitu, langsung makan mereka, terkam gitu. Nah adik-adik, kita sebagai manusia atau sebagai orang kadang-kadang kan suka timbul rasa iri, itu nggak pedulin orang, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus memiliki sifat yang patut dicontoh seperti Daniel. Dia itu rajin berdoa, terus deket sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan mau kalah ya sama tokoh Daniel. Adik-adik juga gitu, harus rajin doa, rajin baca firman, deket terus sama Tuhan Yesus. Karena tahu nggak adik-adik, tanpa kalian sadar Tuhan Yesus tuh sayang sama kita semua. Lihat deh, karena kesetiaannya Daniel akhirnya rajanya bertobat, dan rajanya suruh seluruh warga gitu, istilahnya warga yang ada di situ kerajaannya, disuruh sembah Tuhan yang Daniel sembah. Berarti apa? Semuanya disuruh menyembah Tuhan Yesus. Nah di situ kan banyak tuh yang akhirnya bertobat, mengasihi Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tuh senang banget. Di akhir cerita ini, biarlah kita semua tetap setia, tetap berdoa, walaupun mungkin adik-adik udah nggak betah kali ya di rumah terus, mau main, tapi adik-adik harus tetap setia ya, taat, dengar-dengaran. Nah, caranya gimana biar melepas kangen? Lewat doa. Nah jadi adik-adik nanti setiap adik-adik berdoa nih, misalkan aduh aku keinget nih sama temen-temen aku di sekolah minggu, sebutin aja, harus saling menguatkan lewat doa. Kita ada ayat hafalan adik-adik. Nah dibuka lagi Alkitabnya dari Yakobus ya, Yakobus 5 ayat 16b bunyinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah lihat kan kisah nyata dari tokoh Daniel, dia rajin berdoa, Tuhan Yesus kirim malaikat buat jagain dia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Adik mungkin ngerasa kadang-kadang kesel, kadang-kadang sebel, kadang-kadang takut, tapi adik-adik harus tetap berdoa, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu jaga, selalu lindungin kita, selalu yang dampingin kita, selalu yang menolong kita, selalu yang memampukan kita. Itu ya adik-adik ya. Semoga melalui kisah tokoh Daniel ini iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah lebat ya kan. Nah semoga nanti di waktu yang baik, semoga secepatnya kita bisa kumpul-kumpul lagi adik-adik ya, kita beribadah, memuji, mendengar firman Tuhan sama-sama lagi di gereja. Nah cerita hari ini sekian sampai di sini ya dari Cici Amoy. Di rumah baik-baik, oke? Taat sama mama papa. Kalau ada tugas dari guru dikerjain, kalau ada tugas disuruh mama papa ya kerjain juga. Ya adik-adik, pokoknya jaga kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau sama-sama doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah padamu. Tuhan, terima kasih kalau kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi seperti Daniel Tuhan, yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Tuhan, biarlah kami boleh terus Tuhan dekat padamu ya Bapa. Bapa, kalau saat ini kami berdoa Tuhan, kalau bagi teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk
pemulihan kesehatan Moses ya Bapa. Tuhan, biar Engkau yang jamah Moses Tuhan, Kau yang terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Biar Kau jamah dia Tuhan, biarlah Moses Tuhan boleh kembali beraktivitas Tuhan, seperti kami Bapa. Tuhan, Kau jamah, Kau berkati setiap obat-obatan yang Moses minum ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan, kedua orang tuanya Tuhan yang menjaga Moses ya Tuhan. Beri kuat, beri sehat pada mereka ya Bapa. Tuhan juga berkati Tuhan, kalau mungkin ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus Bapa. Berkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Beri kami kuat, sehat selalu ya Bapa. Walaupun kami Tuhan tetap di dalam rumah Tuhan, Tuhan Engkau juga terus jaga lindungi kami Tuhan. Jaga lindungi juga Tuhan kedua orang tua kami Tuhan, yang mungkin masih dalam bekerja Tuhan, Engkau terus menjagai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.